Shalom Jemaat, selamat pagi. Mari kita berdoa. Firman-Mu mengatakan, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, dan kamu yang berbeban berat. Aku akan memberi kepada kamu kelegaan. Pikulah yang kupasang, dan belajarlah daripadaku. Karena aku rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Terima kasih untuk undangan dari Sang Juru Selamat. Dan pada hari ini kami datang. Kami berlari pulang kepadamu. Dan kami rindu melalui ibadah dan persekutuan ini. Engkau kembali memperdengarkan firman-Mu yang adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Kami sudah membacanya dan kami rindu. Kami merenungkan dan melakukannya. Kiranya Roh Kudus menolong kami bukan saja mengerti, tetapi mampu untuk merespons undangan kasih karunia Tuhan dengan ketaatan kami kepadamu. Ini doa dan syukur kami ya Tuhan. Berfirmanlah karena anak-anak-Mu sudah siap mendengar. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia itu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekali lagi shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Slide-nya boleh ditayangkan. Perkenalan singkat, nama saya Ricardo Frederico Siaila. Saya dulu sampai sekarang juga ya masih teman dari penginjil Mori. Kami melayani di Perkantas Jakarta. Perkantas adalah, boleh slide kedua ditayangkan? Perkantas adalah salah satu lembaga pelayanan mahasiswa yang menginjili, memuridkan mahasiswa, melatih, memperlengkapi mereka menjadi alumni yang siap menggarami dan menerangi bangsa ini melalui Injil dan profesi mereka. Itulah yang saya kerjakan selama kurang lebih 17 tahun melayani di Perkantas, dan puji Tuhan ada kesempatan studi teologi di STT Reform Indonesia, STTRI di Jakarta, dan sekarang sudah kembali lagi melayani di Perkantas. Sudah menikah, ini foto saya dengan istri. Keanggotaan gereja saya adalah di GPIB di Jakarta. Itu perkenalan singkat orang Ambon. Menyapa Bapak, Ibu, Saudara, Oma, Opa, para pemuda yang hadir di persekutuan kita pada hari ini. Dan saya mengajak kita untuk kembali membaca Efesus pasal 2, 4 ayat saja. Silakan Bapak Ibu yang membaca Alkitab, yang membawa Alkitab, silakan membuka surat Paulus kepada jemaat Efesus pasal yang kedua, ayat 1 sampai 4. Dan saya mengajak kita untuk membacanya bersama-sama. Slide-nya boleh ditayangkan ya, tolong diikuti ya, thank you. Slide, ya oke. Ya, Bapak Ibu yang mau lihat di layar juga boleh. Kita akan membaca 4 ayat ini bersama-sama. By the way, saya akan membacakan dengan Alkitab terjemahan baru tahun 2023. Mungkin sudah ada beberapa di antara jemaat yang tahu. Ya, silakan Bapak Ibu kalau punya uang bisa membelinya karena ada beberapa perubahan kata-kata yang cukup signifikan. Ya, saya akan membacakannya ayat 1 sampai 4, Bapak Ibu mengikuti. 1, 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Kabar baiknya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita dan seterusnya telah menghidupkan kita, telah membangkitkan kita, dan oleh karena kasih karunia kita boleh diselamatkan. Saudara, izinkan saya memulai dengan satu pertanyaan. Apa itu Injil? Silakan. Apa itu Injil? Injil adalah silakan, siapa saja boleh. Injil adalah
Saya mendengar sayup-sayup lebih keras, Bapak. Injil adalah firman Tuhan. Oke, terima kasih. Ada lagi? Injil adalah kabar baik, betul. Kenapa ini saya tanyakan? Karena kita seringkali berpikir kita sudah tahu apa itu Injil. Belum, masih slide ya. Slide yang ini. Oke, nanti kalau saya bilang next, jadi tolong dibantu ya. Karena kita pikir kita sudah familiar dengan Injil. Dan semua gereja Tuhan merasa bahwa di setiap minggunya kita memberitakan Injil. Injil sudah menjadi begitu klise atau menjadi begitu familiar, menjadi biasa. Sehingga kita pikir bahwa kita sudah tahu apa itu Injil. Tapi apa itu Injil? Mari baca bersama-sama dengan saya Roma 1 ayat 16. 1, 2, 3. Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Injil adalah kekuatan Allah. Dan Injil adalah kekuatan Allah yang mengubah hidup. Jadi kalau pada hari Minggu ini saudara datang dari rumah ke gereja Tuhan, saudara punya banyak masalah. Saudara punya pergumulan dan beban berat. Yang saudara perlukan bukan 5 langkah praktis. Bagaimana mengatasi masalah saudara. Yang saudara butuhkan adalah kekuatan Allah. Dan dari mana saudara bisa mendapatkan kekuatan Allah? Dari Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Dan saudara, saya mau katakan mengalami Injil itu berarti mengalami kekuatan Allah yang mengubah hidup. Kalau hidup saudara dan saya belum diubah, itu berarti hidupmu dan saya belum menerima Injil. Oke, kita mulai. Apa itu Injil? Injil di dalam bahasa Yunani, Evangelion. Itu berarti good news. Kabar baik. Dan kabar baik yang mengubah hidup. Bukan cuma sekadar cerita yang baik, bukan cuma sekadar nasihat yang baik, tetapi Injil adalah kabar baik yang mengubah hidup. Apa bedanya nasihat yang baik dengan kabar baik? Katakanlah seorang pemuda yang masih jomblo, ya mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara, ya. Seorang pemuda jatuh cinta kepada seorang gadis. Para pemuda, biasanya apa yang kamu lakukan kalau kamu jatuh cinta kepada seorang gadis? Biasanya kamu akan mengumpulkan keberanian. Lalu kamu akan berkata kepada gadis pujaan hatimu, ya, girl, you are the best thing ever happen in my life. Kamu adalah hal yang terpenting, yang terbaik dalam hidupku. Would you be my girlfriend? Maukah kamu jadi pacarku? Ya. Si cewek pura-pura terkejut. Yang cowok harap-harap cemas begitu saudara ya. Ya. Nah, jawaban dari si cewek itu ya, beberapa di antara bapak ibu, tante, om, papa, mama, oma, opa pasti ingat ya. Kapan pertama kali mengungkapkan cinta? Kapan pertama kali mengungkapkan dan menjawab cinta? Begitu ya. Jawaban dari si gadis itu menentukan apakah itu kabar baik atau nasihat baik. Kalau dia ngomong sama cowok itu, ya oke. Terima kasih, kamu sudah jatuh cinta kepada saya. Kamu itu cowok yang baik. Tapi sorry, saya udah punya pacar. Teman saya itu juga cewek yang baik. Saya pikir dia cocok sama kamu. Lebih baik kamu sama dia aja. Itu kabar baik atau nasihat baik? Nasihat baik. Belum tentu kabar baik. Kenapa? Karena kabar baik yang diharapkan oleh cowok itu adalah kabar baik yang mengubahkan hidup. Nah, lain halnya kalau cewek itu mengatakan, baik, aku mau jadi pacarmu. Itu kabar baik. Dan kabar baik itu akan mengubah hidup dari cowok itu. At least, atau katakanlah pertama kali dia akan ngomong sama teman-temannya, bro, gue gak jomblo lagi. Ya, sorry saya pakai bahasa Jakarta ya. Gue nggak single lagi begitu. Aku udah punya pacar. Lalu mulai status di Facebook, Instagram, semuanya dirubah. Dia akan telepon papi maminya. Papi,
Kamu dikit lagi akan dapat menantu. Wah, papinya senang banget ya. Udah 20 tahun, 25 tahun usianya tapi belum ada pacar. Hari ini dia dapat pacar. Kapan nikahnya? Waduh ya, udah mulai semangat sekali orang tuanya begitu ya. Dan bukan cuma itu, dia mulai harus mengatur waktu. Hari Sabtu nggak bisa lagi sembarangan nongkrong sama teman-temannya, main futsal dan sebagainya. Kenapa? Karena sekarang statusnya sudah berubah. Dia adalah kekasih dari seorang perempuan. Itu akan mengubah hidup. Nah teman-teman, kenapa ya kita sudah mendengar Injil? Injil adalah kabar baik. Tetapi kita nggak sampai wow, luar biasa, amazing. Kita tidak terkagum-kagum dengan kabar baik itu. Saya juga heran. Orang Kristen punya kabar baik, tapi kenapa hidupnya biasa-biasa saja? Kenapa hidupnya itu tenang-tenang saja? Tidak wow gitu, tidak memberikan dampak bagi dunia ini. Jawabannya kenapa saudara? Karena kita tidak mengerti betapa buruknya kondisi hidup kita tanpa Injil, tanpa Yesus. Slide berikut. Kita hanya merayakan, terus saja, kita hanya merayakan keajaiban kabar baik sampai kita memahami betapa parahnya kabar buruk. Saudara tadi katakan bahwa Injil adalah firman Allah. Saudara katakan Injil adalah kabar baik. Saudara hanya bisa merayakan Injil sebagai kabar baik kalau saudara paham kabar buruknya. Ya dong. Ya. Kalau seseorang datang kepada saudara, lalu saudara mengatakan, ada kabar baik nih. Ya. Kenapa itu baik? Karena tanpa kabar itu, berarti situasi hidup saudara ada dalam kondisi yang buruk. Kalau kita tahu betapa buruknya kondisi kita tanpa Kristus dan betapa indahnya kabar baik itu atau Injil itu, maka Injil itu pasti akan mengubah hidupmu. Saudara, kita akan melihat next. Kita akan melihat saudara ya bahwa Injil itu menunjukkan kepada kita bahwa masalah kita jauh lebih buruk dari yang kita pikirkan. Masalah kita bukan cuma sekadar uangku kurang. Suamiku nggak setia. Istriku cerewet. Istriku tidak setia. Anak-anakku perilakunya tidak sopan kepadaku. Mereka tidak hormat kepada kami. Studi anak-anakku belum selesai. Suamiku di PHK. Hari ini, tahun ini aku pensiun dan sebagainya. Itu masalah sehari-hari saudara. Tetapi bukan itu masalah utama kita. Masalah utama kita jauh lebih buruk dari yang bisa kita pikirkan. Tetapi jalan keluarnya. Solusi dari masalah kita itu lebih indah daripada yang bisa kita bayangkan saudara. Next. Kita akan melihat 4 aspek dari Injil, dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10 tadi. Kita akan melihat yang pertama ada masalah, ada problem di situ. Yang kedua, solusi. Tuhan sediakan jalan keluar. Tapi Tuhan juga kasih tahu prosesnya bagaimana untuk menolong kita lepas dari masalah. Dan akhirnya output atau hasilnya apa? Masalah, solusi, proses, hasil. Kita akan lihat dulu yang pertama. Masalah. Next. Saudara, kita tahu bahwa ada yang salah dengan dunia ini. Seluruh dunia mengetahui bahwa ada masalah dengan dunia ini. Tapi nggak ada yang memberikan solusi yang radikal, memberikan diagnosis yang radikal selain Alkitab. Saya ulangi. Kita tahu di dunia ini ada masalah. Kemiskinan, penderitaan, luka batin, termasuk juga masalah kesehatan, kematian. Tapi cuma Alkitab yang memberikan diagnosis. Diagnosis tahu ya, kalau saudara datang ke dokter, saudara bilang saya demam, saya gatal-gatal sekujur tubuh. Maka dokter memberikan diagnosis, oh itu eksim. Oh itu COVID begitu ya. Ya jadi diagnosis. Cuma Alkitab yang memberikan diagnosis yang radikal. Paulus katakan kamu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Tadi di dalam lagu
3 musuh tadi ya. Kita punya musuh, saudara. Musuh yang pertama kalau dari lagu yang tadi, kita sendiri. Yang kedua, setan atau iblis. Dan yang ketiga adalah dunia ini dengan nilai-nilainya. Dan itu masalah saudara dan saya. Dan gak ada yang memberikan diagnosis yang paling tajam selain Alkitab. Saya kasih contoh. Saudara ingat sebuah nama, Reinhard Sinaga. Ada yang ingat? Ya. Kalau yang Bapak Ibu yang sudah lansia mungkin gak begitu ingat ya. Tapi anak-anak muda mungkin ingat ya. Siapa dia? Reinhard Sinaga adalah seorang laki-laki Indonesia yang tinggal di London, Inggris. Dan dia didakwa, divonis bersalah karena memperkosa 40-an laki-laki. Kita bilang itu bejat. Kita bilang itu jahat. Ya. Tetapi dunia akan mengatakan ya, ada alasan di balik kejahatan itu. Ya, dan dunia seringkali memberikan alasan lingkungan yang membuat dia seperti itu. Oh, pola asuh dari papa mamanya memang jelek sehingga anaknya jadi bejat kayak begitu. Oh, aku ini diabaikan oleh keluargaku. Aku dianiaya, aku dibully, aku dilecehkan. Aku ini sebetulnya korban. Ya, dan itu yang dikatakan di dalam reality show seperti kayak Oprah, pertunjukan Oprah Winfrey ataupun juga tayangan-tayangan yang lain. Ya, setiap kali ada kesempatan mewawancarai penjahat, maka kesimpulan dari percakapan itu apa? Oh, kamu itu sebetulnya cuma orang baik yang salah jalan. Yang kamu perlukan cuma jalan yang benar. Betul, saudara? Betul? Itu kata dunia. Tetapi Alkitab betul-betul memberikan masalah yang paling berakar, yang paling mendasar dalam hidup kita. Yaitu kita sudah mati karena dosa-dosa dan pelanggaran kita. Ya, kita sudah mati, saudara. Dan kalau dikatakan kita sudah mati, itu bayangkan aja mayat saudara. Itu berarti saudara tidak bisa merespons akan undangan dari Tuhan. Gak akan, karena saudara mati. Saudara bisa jadi orang Kristen, saudara datang bergereja, saudara memberikan perpuluhan, saudara bisa aktif melayani Tuhan. Tapi rohani saudara mati. Saudara tidak responsif terhadap Tuhan. Mata saudara buta melihat kemuliaannya. Telinga saudara buta terhadap firman-Nya. Tuli terhadap firman-Nya. Dan hati saudara mati rasa terhadap kasih Tuhan. Hidup saudara tanpa Tuhan, saudara. Bisa hidup gak? Bisa hidup. Tetapi mati secara rohani. Buktinya banyak. Kapan terakhir saudara menikmati saat-saat yang intim dalam doa? Kapan saudara? Kapan terakhir saudara berdoa? Beberapa di antara kita, oh minggu lalu saya berdoa. Itu pun juga doa makan. Ya. Kapan terakhir saudara menikmati pembacaan firman yang begitu menginspirasi saudara, menyegarkan jiwa, mendorong saudara untuk saya mau cinta Yesus, saya mau mentaati Dia. Firman ini saya mau lakukan. Dengan demikian hidupku akan diubahkan. Kapan terakhir saudara? Kapan terakhir saudara mendengarkan khotbah demi khotbah di mimbar dan saudara betul-betul merasa bahwa khotbah itu untukku? Maka aku tidak mau menyia-nyiakan kesempatan ini. Aku mau mendengarnya. Aku mau serius melakukannya. Kapan saudara? Kalau itu sudah lama, ya, dan itu tidak lagi terjadi sekarang, kemungkinan besar saudara mati secara rohani. Dan mati secara rohani yang dimaksud bukan kematian fisik ya, tapi kematian roh. Di mana saudara terpisah dari Allah. Dan yang kedua saudara, kita diperbudak. Slide berikut. Saudara, kita tidak bisa merasakan ya bahwa di balik bebasnya kita melakukan perbuatan dosa, sebetulnya kita sedang diperbudak, kita sedang diikat, kita sedang dibelenggu, saudara. Beberapa anak-anak muda
begitu bebasnya menikmati pornografi, mengisi pikirannya dengan hal-hal yang kotor, yang najis. Melakukan onani, masturbasi, pacaran, seks di luar nikah. Ya saudara jangan mengatakan, oh itu tidak terjadi di gereja kami. Ada banyak sekali kasus itu justru terjadi di gereja. Dan orang-orang itu berpikir bahwa dia bebas melakukan perbuatan dosa. Alkitab mengatakan tidak. Kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa yang sekarang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Di antara orang-orang durhaka. Jadi di balik kejahatan manusia itu sebetulnya ada roh-roh jahat yang bekerja. Itulah yang Paulus katakan dalam bahasa Alkitab, itu penguasa kerajaan angkasa. Jadi atmosfer ini dikuasai oleh iblis. Di mana ada udara, di mana ada atmosfer, di situ roh jahat bekerja. Makanya nanti di pasal 6 Paulus katakan peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara, melawan penguasa-penguasa yang jahat itu. Maka kita harus hati-hati. Hidup kekristenan kita tidak ideal, saudara. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan di dalam ibadah yang kedua, bahwa hidup kita sebagai orang Kristen adalah peperangan rohani yang tanpa henti. Saudara bisa berhenti ketika mati. Saudara dan saya diperbudak. Dan bukan cuma itu aja. Daging, pikiran, hati kita adalah jahat. Saya mau katakan, tubuh kita ini sudah korup oleh dosa, sudah rusak. Maka keinginan kita pun ya seringkali itu dicemari oleh dosa. Lapar dosa enggak saudara? Dosa enggak? Enggak. Yang dosa itu kalau rakus. Seks dosa enggak? Saudara, dosa enggak? Tidak. Seks itu netral. Bahkan seks itu bisa jadi kudus ketika itu digunakan di dalam pernikahan. Menjadi satu perayaan dan syukur atas cinta yang Tuhan beri. Itu bisa menjadi kenikmatan yang kudus saudara. Tapi seks jadi dosa. Kalau candu seks. Kalau diperbudak oleh seks. Ya. Dan saya mau katakan itu bukan pekerjaan si jahat. Tapi memang karena diri kita ini jahat. Hati kita ini jahat. Ya, marah, iri, dengki, oke. Semua orang melakukan itu. Saya pun juga beberapa kali sombong, marah dengan teman, nggak ngomongan. Tapi kalau saudara sudah benci sampai dendam kesumat saudara, Yesus katakan itu pembunuhan saudara. Jadi ini yang Alkitab katakan. Kita bukan orang baik yang salah jalan. Oke, memang ada faktor-faktor yang tidak bisa dihindari. Pola asuh yang jelek, mama papa yang bercerai. Mungkin juga orang tua selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam kata-kata, memaki anak-anak. Sehingga anak-anak itu tumbuh, saya bodoh, saya pecundang. Saya ini nggak akan pernah bisa berhasil. Luka dalam batin, oke. Tapi pada dasarnya saudara, next. Pada dasarnya memang kita adalah manusia berdosa. Saudara lihat di layar saudara. Masalah kita adalah semua orang berdosa. Masalahnya bukan saudara tukang bohong, saudara koruptor, saudara selingkuh, saudara membenci orang, saudara berfantasi kotor. Bukan itu saudara. Tapi masalahnya saudara dan saya kita adalah orang berdosa. Dan itu yang Paulus katakan di Roma pasal 3 ayat 23. Semua orang tanpa terkecuali. Laki-laki, perempuan, tua, muda, terpelajar, tidak terpelajar, hamba Tuhan, orang awam, pendeta, jemaat, semua telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu masalah kita saudara. Jadi kalau kita bicara tentang Injil, kabar baik saudara. Saudara hayati dulu nih masalahnya. Ini kabar buruk saudara. Dan finalnya apa saudara? Pada dasarnya Paulus menulis, saudara dan saya harus dimurkai. Alkitab katakan, Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut.
Dan Allah itu adil. Siapa yang makan buah itu, dia pasti mati. Adam mati, Hawa mati, keturunannya mati. Saudara dan saya pasti akan mati. Betul? Kita adalah objek dari murka Allah. Pak Riko, Alkitab katakan Allah itu kasih. Betul. Tapi Allah itu adil. Karena Allah itu kasih, dia benci dosa. Sekecil apapun dosa yang saya perbuat. Dan by the way, masalahnya bukan dosa yang kita buat, tetapi diri kita sendiri. Kita adalah pendosa. Kita adalah orang berdosa. Itu berarti kita menjadi objek dari murka Allah. Siapa yang bisa selamatkan saudara? Kalau Allah adalah musuh saudara, siapa yang bisa selamatkan saudara? Ada? Agama bisa menyelamatkan saudara? Perbuatan baik bisa menyelamatkan saudara? Pak Riko, saya punya penghasilan besar. Saya donatur terbesar di gereja ini, contoh. Itu bisa selamatkan saudara? Gak bisa. Tuhan gak pernah tertarik dengan uang saudara. Tuhan gak pernah tertarik dengan apa yang saudara bisa lakukan kepadanya. Yang bikin Tuhan tertarik adalah hati yang remuk. Hati yang rendah hati. Yang hancur. Yang mengakui, Tuhan, aku adalah objek dari murka Allah. Tuhan, aku manusia berdosa. Aku celaka, aku terkutuk, aku binasa. Itu yang bikin Allah tertarik. Walaupun tidak ada sesuatu pun dalam diri kita yang pantas membuat Allah tertarik kepada kita. Karena kita adalah manusia yang berdosa. Nah saudara, saya membayangkan ya, kalau saya berdosa kepada papi saya itu ketika saya menyakiti dia. Bagaimana cara saya menyakiti dia? Cara saya menyakiti dia adalah mempermalukan dia. Atau merendahkan dia. Atau menghina dia. Sekarang pikirkan, bagaimana saudara berdosa kepada Allah? Pikirkan ketika saudara menghina dia. Saudara merendahkan dia. Saudara memaki dia, menista dia. Dengan cara apa? Yang paling gampang saudara. Bayangkan saudara menampar wajah orang yang paling mengasihi saudara. Saya gak pernah membayangkan saya menampar wajah papi saya. Saya gak pernah membayangkan saya menampar Presiden kita Republik Indonesia Jokowi. Tapi bayangkan ketika saudara dan saya, kita adalah manusia berdosa. Kita adalah musuh Allah. Kita sedang menampar wajah Allah. Kenapa saya menekankan ini saudara? Karena dosa begitu serius. Karena gak ada yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan kita dari murka Allah atas dosa. Sehingga semua yang kita lakukan sia-sia. Saudara datang ke gereja, saudara melayani, saudara memberikan perpuluhan, saudara melakukan pelayanan diakonia, memberitakan Injil. Itu hanya aktivitas agamawi. Dan itu tidak bisa menyelamatkan. Karena yang menyelamatkan bukan itu. Tetapi siapa? Dan keselamatan itu datang dari Allah. Ini membawa kita kepada poin yang kedua. Next. Allah. Terus aja, terus. Ya. Slide yang tadi, ya. Allah memberikan solusi. Saya senang di ayat yang keempat, tadi ayat yang kita baca. Kata, tetapi Allah. Cuma dua kata saudara. Tapi mengubah keadaan. Dari ayat 1 sampai 3 dengan ayat 4 sampai 10. Tetapi Allah. Allah kaya akan kasih karunia. Allah begitu kaya akan rahmat. Dan kasihnya besar. Dilimpahkannya kepada kita. Bayangkan Allah berkata kepada saya dan saudara. Aku terlalu sangat mengasihi kamu. Aku memang murka kepadamu. Tapi aku tidak bisa membiarkan kamu binasa. Karena aku begitu mengasihi kamu. Maka aku akan menyelamatkan kamu. Dan apa yang Allah lakukan ini sungguh
amat luar biasa. Dan ini jauh lebih indah daripada kisah-kisah romantis yang pernah kita ketahui. Saya katakan yang pertama, Allah menghidupkan kita bersama dengan Yesus. Ini Injil, saudara. Kenapa? Karena sebelumnya kabar buruknya, saudara mati. Saudara tidak responsif terhadap undangan keselamatan Allah. Maka Allah harus hidupkan saudara. Amin. Apakah saudara sudah hidup? Apakah saudara sudah dihidupkan oleh Injil? Saya berharap ya. Dan saudara mesti yakin mengatakan ya. Kita sudah mati, tetapi Allah menghidupkan kita sehingga kita bisa berelasi dengan Allah. Apa yang Allah lakukan? Seolah-olah Allah menghembuskan kembali nafas hidup ke dalam diri kita sehingga kita menjadi hidup kembali. Ada yang menganalogikan ya, keselamatan itu seperti kayak saudara itu sedang berenang di laut ya, lalu saudara tenggelam. Lalu penjaga pantai mengirimkan pelampung, melemparkan pelampung kepada saudara dengan tali, saudara tangkap, lalu dia menarik saudara sampai akhirnya saudara bisa selamat. Seperti itukah keselamatan? Kurang tepat. Keselamatan itu seperti begini saudara. Saudara sedang berenang di laut yang dalam, dan saudara tenggelam. Saudara tenggelam, saudara jatuh sampai ke dasar laut, saudara kehabisan nafas dan akhirnya saudara mati. Dan apa yang Allah lakukan? Dia masuk ke dalam air, dia ambil saudara, dia angkat saudara ke atas, lalu dia menghembuskan nafas hidup sehingga saudara hidup kembali. Itu keselamatan kita. Saudara bisa lihat perbedaannya. Yang pertama, yang kedua. Kalau yang pertama ada usaha, ada kerja keras. Kalau lu mau selamat, tangkap pelampung itu. Tarik dan naik ke atas. Saudara bisa lihat ya, ada usaha, ada kerja keras. Tapi yang kedua, saudara betul-betul mati. Tidak ada usaha, tidak ada kerja keras. Justru Allah, dia harus masuk ke dalam dunia ini, mengosongkan dirinya. Dia masuk ke dalam lumpur dosa di mana saudara sudah terbenam di situ. Dan dia mengambil saudara, dia menghidupkan saudara kembali dengan nafas hidup. Sehingga apa yang terjadi saudara? Kita bisa responsif terhadap Allah. Kita bisa menikmati dan merasakan kasih-Nya. Kita bisa mendengar suaranya yang lembut mengatakan pulang, pulang. Ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah kamu yang sesat, kamu yang lelah. Dan saudara mau pulang. Saudara responsif terhadap keselamatan yang Tuhan berikan. Dan yang kedua saudara, Tuhan menempatkan saudara di surga. Ya, saudara lihat di layar ya. Boleh tolong ditayangkan slide-nya. Dia menghidupkan kita dan membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Kristus di surga. Ini Injil. Karena tadinya saudara adalah budak setan. Saudara dan saya adalah budak dunia ini. Kita terhilang sama seperti anak yang terhilang. Nasibmu dan saya berakhir di kandang babi, saudara. Ingat itu anak yang hilang ya. Tetapi Allah sudah menanti kita sehingga ketika dia pulang, dia menyambut kita. Anak yang hilang itu ketika dia pulang, dia mengatakan, "Papi, aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Papi. Aku tidak pantas disebut sebagai anak Papi. Jadikan aku salah seorang budak Papi." Tapi papinya bilang apa? Berikan jubah yang terbaik. Kenakan cincin pada jarinya. Kenakan sendal pada kakinya. Karena anakku yang hilang telah ditemukan. Yang mati telah bangkit kembali. Saudara bisa lihat kaitannya dengan bagian ini. Saudara diperbudak. Saudara adalah budak dosa. Tapi sekarang saudara anak Allah. Amin. Itu Injil. Itu kabar baik saudara. Dan itu dia lakukan ketika anaknya harus mati. Anaknya mati supaya saudara hidup. Anaknya menanggung murka Allah
supaya saudara dan saya dibebaskan dari murka Allah karena dosa. Bayangkan saudara, saya sudah 43 tahun. Dosa saya selama 43 tahun yang lalu. Dosa saya sekarang dan besok seterusnya itu ditanggung oleh Yesus. Bayangkan, dosa seluruh umat manusia dipikul oleh Yesus di Kalvari. Itulah yang Yesus lakukan. Dan pertanyaannya saudara, apakah saudara percaya bahwa kematian dan kebangkitan Yesus menyelamatkan saudara? Oh, ini akan mengubah hidup saudara. Kalau saudara percaya ini, itu berarti saudara menolak semua kuasa-kuasa kegelapan. Semua roh-roh perdukunan, roh ramal, sihir, segala sesuatu yang di luar Kristus. Sia-sia. Semua berhala yang ada, saudara harus tanggalkan saat ini juga. Ada amin? Kalau enggak, saudara hanya memperlakukan Yesus sebagai salah satu dari koleksi dewi-dewi saudara. Dewa-dewi saudara. Saudara siap? Kalau saudara tidak melakukannya pada hari ini juga, saudara akan kehilangan yang terakhir. Kekayaan yang berlimpah-limpah yang Tuhan sudah siapkan. Tuhan itu bangga sekali. Dia ingin menunjukkan kepada saudara kekayaan akan anugerahnya yang melimpah-limpah. Dia pengen tunjukin kepada saudara. Tapi nanti begitu ya. Dan saudara mesti tahu bahwa saudara adalah bangsawan rohani. Slide berikut saudara. Coba saudara lihat slide ini saudara. Kuasa dosa di dalam saudara itu telah dihancurkan. Itu dampak dari kematian Kristus. Sehingga saudara dihidupkan, saudara dibangkitkan, dan diberikan tempat bersama-sama dengan Kristus di sorga. Sehingga kuasa dosa yang memperbudak kita, itu sudah dihancurkan. Sekarang saudara jadi anak Allah. Saudara kembali ke titik nol. Kalau saudara yang muslim mengatakan kembali kepada fitrah. Ya, Alkitab katakan itu. Dan itu disebut sebagai pembenaran. Saudara salah, tapi saudara dibenarkan. Para guru tentu mengerti akan hal ini ya. Kalau dari 10 soal dalam ujian, 10-nya salah, nilainya berapa saudara? 0. Tapi bayangkan guru yang beranugerah, yang bermurah hati, tiba-tiba dia kasih centang. Benar. Sampai nomor 10 benar. Nilainya 100. Dan itu nilai saudara di hadapan Tuhan. Bukan karena saudara, tapi karena Yesus. Karena Allah telah menjadikan Yesus tumbal atas dosa-dosa kita. Sehingga kita dibenarkan. Maka ketika Allah melihat Riko, Allah melihat Bapak Ibu saudara rekan-rekan muda, Allah nggak lihat lagi Bapak Ibu melihat kita. Tapi Allah melihat Yesus. Saudara menjadi murni. Dan itulah yang Allah mau. Tadi di dalam Fotum dan Salam, saya senang sekali. Worship leader mengaitkan itu dengan Efesus pasal 1 ya kalau nggak salah ya. Pertolongan kita dalam nama Bapa yang menjadikan langit dan bumi. Nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Yang telah memilih kita. Yang telah menetapkan kita supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Itulah Injil saudara. Dan Injil pada hari ini diberitakan kepada saudara. Kristus telah mati untuk saudara dan saya. Sekarang kita memiliki kuasa Kristus. Apapun dosa dan pergumulan yang saudara dan saya hadapi, kita bisa berkuasa atasnya. Ya. Kenapa? Karena saudara dan saya duduk di atas tahta Kristus. Ini bukan saya yang mengatakan. Tetapi firman Tuhan katakan. Saudara dan saya diberikan tempat bersama-sama dengan Kristus. Seharusnya ini akan membuat hati saudara melimpah dengan syukur. Dengan sorak-sorak. Dengan sukacita. Bahwa saudara adalah anak Allah. Amin saudara.
Jadi besok-besok ketika kita datang memuji Tuhan, pujilah Tuhan dengan sekuat tenaga. Pujilah Tuhan dengan segenap hatimu. Kenapa? Karena Dia baik. Memang kita masih di dunia ini, saudara. Tetapi keselamatan saudara dan saya sudah dijamin. Tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan saudara dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Roma 8, saudara. Tidak ada. Tidak ada yang bisa. Ya, penyakit, penderitaan, perang, ya, termasuk juga mungkin dosa atau kuasa dari si jahat. Tidak ada yang bisa memisahkan saudara dari Kristus. Hari ini saudara mendapatkan anugerah keselamatan. Selamanya itu berlaku. Sampai Yesus datang yang kedua kali. Atau bahkan sebelum Yesus datang kedua kali, saudara dan saya sudah mati. Tapi pada saat Dia datang, Dia akan membangkitkan kita. Dia akan memulihkan keberadaan kita. Dan kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Amin. Itu pengharapan orang percaya. Ya. Jadi saudara, apapun dosa dan pergumulan yang saudara hadapi, sekarang saudara bisa menang atas dosa. Ya. Jadi saudara, kita masuk kepada poin yang ketiga, proses, next. Terus saja. Ya, bagaimana itu dilakukan? Ya, Alkitab ngomong pendek aja, oleh anugerah. Oleh kasih karunia. Bukan karena usaha pekerjaan baik, bukan karena saudara layak. Bukan, tetapi oleh anugerah. Roma 5 ayat 8 memberikan satu pemahaman yang sangat indah. Bahwa Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Yesus telah mati bagi saudara dan saya ketika kita masih menjadi musuh Allah. Allah sudah nyatakan kasih-Nya. Jadi saudara, kita diselamatkan bukan karena aku baik. Bukan karena kita baik. Bukan karena aku punya potensi untuk menjadi pemberita Injil bagi mahasiswa. Dan pada hari ini berdiri di hadapan saudara. Bukan itu. Tapi karena aku manusia berdosa. Aku terhilang. Aku binasa. Tapi Allah begitu mengasihi aku. Sehingga Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk mati bagiku. Maka sekarang undangannya, kalau saudara percaya kepada Yesus, beriman kepada Yesus, terimalah anugerah keselamatan daripadanya. Gratis. Cuma-cuma. Saudara tidak perlu bayar. Karena itu sudah diberikan kepada saudara cuma-cuma. Oleh anugerah. Supaya kita tidak menyombongkan diri. Saudara jangan sombong jadi orang Kristen. Ada satu lagu dalam salah satu buku Kidung Jemaat. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Mungkin di PPK juga ada versi terjemahan yang lain begitu ya. Tapi saya tergelitik dengan kata saat ku pilih penebus. Sekarang jawab pertanyaan saya. Saudara menjadi anak Allah karena pilihan saudara atau pilihan Allah? Pilihan siapa? Pilihan Allah atau pilihan saya? Pilihan Allah. Karena Yohanes 15 Yesus katakan bukan kamu yang pilih aku. Tapi aku yang telah memilih kamu. Amin. Kenapa Dia ngomong begitu? Supaya saudara dan saya tidak membanggakan diri. Tuhan, aku kan sudah pilih kamu. Aku sudah pilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Boleh dong aku masuk surgamu. Ya kan? Gak bisa saudara. Ya, itulah kekristenan. Kekristenan itu betul-betul menunjukkan kita binasa, kita begitu lemah, kita begitu rapuhnya, begitu rentan terhadap dosa. Sehingga Allah yang aktif menyelamatkan kita. Kita pasif. Tapi ada juga peran kita. Karena di dalam ayat ini dikatakan, oleh anugerah kamu diselamatkan melalui iman. Nah, apa itu iman? Beberapa mengatakan iman itu agama. Iman Kristen, agama Kristen.
iman Buddhis, agama Buddha, begitu ya. Ada juga yang mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Ibrani 11 ayat 1. Oh, berarti iman adalah satu pengetahuan intelektual bahwa kita mempercayai sesuatu, maka itu akan terjadi sesuai dengan imanmu. Tapi kalau itu pengertian iman di sini, saudara dan saya bisa membanggakan diri. Kenapa? Karena yang tadi, saya pilih Yesus karena imanku. Karena aku mempercayai dia. Ada jenis ketiga atau pengertian ketiga dari iman. Ya, dan sampai mungkin setelah ini saya akan percepat khotbah saya lalu kita selesai. Apa itu iman? Perhatikan saudara. Iman adalah satu kondisi di mana kita yang lemah, yang binasa, yang tidak dapat melakukan apa-apa untuk menyelamatkan diri kita, tahu-tahu kita ditempatkan di depan hadirat Allah. Dan kita tidak punya pilihan lain selain menyembah dia. Itu iman. Allah sendiri yang tempatkan kita di hadiratnya. Allah sendiri yang undang saudara. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan saudara dan saya, kita gak punya pilihan lain selain menyembah dia. Itulah kekristenan. Anugerah sudah diberikan bagi saudara dan saya. Saudara dan saya diselamatkan oleh anugerah. Dan dia memberikan iman kepada saudara. Dan iman itu, iman yang menyelamatkan. Saudara, yang terakhir, poin yang terakhir adalah hasil. Lalu setelah itu gimana? Nah, Alkitab memberikan satu undangan bagi saudara dan saya. Dengan satu pengakuan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Ini status baru saudara dan saya. Kita bukan lagi budak dosa, kita bukan lagi budak dunia atau budak dari hawa nafsu, diri kita sendiri bukan. Tapi kita adalah ciptaan Allah. Kita buatan Allah. Kita adalah gambar dan rupa Allah. Amin. Dan kita disiapkan untuk melakukan pekerjaan baik. Kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Yang nanti kalau saudara baca dalam surat Efesus pasal 4, di situ ada undangan saudara untuk satu hati, satu jiwa, satu tujuan sebagai satu jemaat bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Itu berarti saudara tumbuh jadi murid Yesus. Saudara makin kenal dia. Makin serupa dengan Kristus. Lalu masuk pasal 4. Masuk pasal 5. Mulai hal-hal praktis saudara. Pekerjaan-pekerjaan baik. Kalau saudara tadinya pemarah. Sekarang jadi peramah. Kalau kamu suka mencuri. Sekarang memberi. Kalau mulutmu kotor. Suka memaki. Kata-kata sia-sia. Sekarang kata-kata yang memberkati, penuh berkat sehingga orang pun juga diberkati. Dan semua hal yang najis, yang kotor, hal-hal yang merupakan candu, seks, game online, drama Korea, gadget ini juga bisa menjadi candu ya. Itu semua mesti ditanggalkan. Dan sebagai gantinya saudara mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui seturut dengan gambaran Khalik. Nah, itu pekerjaan baiknya saudara. Nah, aplikasinya ya kalau saudara lihat di gereja ya, butuh ada yang menyambut tamu ya. Oh, saya mau juga deh. Kalau butuh ada tenaga-tenaga untuk melakukan visitasi, kunjungan ke jemaat-jemaat, mendoakan orang-orang sakit, melayani para janda, duda, melayani oma dan opa. Oh, saya mau. Saya punya waktu untuk itu. Maka hiduplah dalam pekerjaan baik saudara. Kalau saudara punya talenta bermusik, bernyanyi, dalam paduan suara, vokal group atau dalam tim musik, segera daftar saudara. Gereja ini membutuhkan saudara untuk melayani bersama. Sama seperti saudara juga membutuhkan gereja ini. Untuk apa? Untuk bertumbuh. Untuk bersekutu melayani dan bersaksi sebagai jemaat Tuhan. Maka saudara, ini adalah kabar baik. Dan kabar baik
yang saudara dan saya dengarkan pada hari ini tidak bisa tidak akan membuat saudara melimpah dengan syukur. Dan mulut saudara penuh dengan puji-pujian kepada Tuhan. Karena keselamatan yang daripadanya. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat memasuki minggu yang baru bersama dengan Tuhan. Masih menjadi misteri. Apa yang akan terjadi ke depan kita tidak tahu. Tapi Tuhan gembala yang baik. Dia akan menyertai saudara dan saya melaluinya. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami takjub dan terkagum-kagum menyaksikan dan mengalami akan cinta kasih-Mu yang Kau curahkan ke dalam hati kami. Yang Kau tunjukkan, Kau buktikan lewat pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Siapakah kami ini Tuhan sehingga kami menjadi umat kesayangan-Mu. Sehingga kami Engkau pilih, Engkau tetapkan sejak semulanya untuk menjadi kudus dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Dan kami berterima kasih karena penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kematiannya, kebangkitannya menyelamatkan kami dari murka Allah. Dan keselamatan kami sebagai orang percaya dijamin dengan Roh Kudus sebagai meterai akan janji-Mu yang tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh apapun juga. Sampai mati kami, bahkan sampai Yesus datang yang kedua kali, selamanya kami menjadi milik Allah. Terimalah syukur kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan berita baik atau kabar baik ini boleh terus kami beritakan kepada keluarga kami, kepada suami, istri, anak-anak kami, kepada orang tua kami, kepada tetangga kami, rekan sekerja, rekan di sekolah, di kampus, di tengah-tengah masyarakat di mana Tuhan menempatkan kami. Bersama dengan gereja-Mu, kami akan bersaksi bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi kesatuan gereja Tuhan sebagai bagian dari tubuh Kristus, GP Kris dimanapun berada. Berkati sinode, majelis, hamba Tuhan. Berkati setiap pengurus-pengurus pelayanan kategorial. Mulai dari sekolah minggu sampai lansia. Kiranya Tuhan mengaruniakan kesatuan hati dalam mengerjakan pelayanan ini. Dan Tuhan juga memberkati keluarga dari hamba-hamba Tuhan, majelis, aktivis gereja yang mengabdikan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Segala pergumulan, segala kesulitan, tantangan, bahkan ada yang mungkin mengalami kelemahan tubuh. Di tengah-tengah jemaat, Tuhan kiranya mau turut campur tangan, menunjukkan belas kasih-Mu bagi kami. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Menyerahkan secara khusus momentum Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Dan kami dengan semangat menyambutnya. Kami adalah bagian dari bangsa ini Tuhan. Kami adalah garam dan terang dunia. Maka pilihan kami akan menentukan siapakah pemimpin yang Tuhan pilih. Dan kami tahu Tuhan sudah menentukan, Tuhan sudah menetapkan. Dan biarlah Tuhan kami boleh ikut ambil bagian di dalam pesta demokrasi ini. Memilih orang-orang yang sesuai dengan hati kami, dengan apa yang kami kenal selama ini. Dan sebagai umat Tuhan, kami tidak perlu merasa kecil, minoritas, karena suara kami sangat berarti dan sangat menentukan masa depan bangsa ini. Berkati Presiden dan juga pemerintah dalam mengerjakan kebijakan-kebijakan dan bahkan juga untuk menyelesaikan pemerintahan sampai tahun depan. Urapi mereka dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan biarlah kebijakan-kebijakannya adalah untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bahkan juga untuk kesejahteraan dunia. Di mana kami juga menjadi bagian dari masyarakat dunia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan minggu yang akan kami lewati bersama. Dan seperti pengakuan iman kami, bahwa Engkau adalah gembala yang baik. Engkau akan memimpin kami ke air yang sejuk, ke rumput yang hijau. Engkau akan menyegarkan jiwa kami. Bahkan sekalipun kami melewati lembah kekelaman, maka gada dan tongkat-Mu itulah yang akan menghibur kami. Kiranya kami boleh mengalami keindahan dari Mazmur 23 ini Tuhan dalam minggu-minggu berjalan. Sebagai seorang suami, istri, sebagai seorang anak-anak, sebagai orang tua, sebagai
bagian dari keluarga besar kami, bahkan sebagai bagian dari jemaat Tuhan di GP Kris Pangkal Pinang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa syukur dan syafaat kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang setia mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan berkati saudara.